kitabnya namanya At-Tibyan oleh Kiai Hasyim Asy'ari Haddatus Syekh. Di dalam kitab At-Tibyan beliau menulis atau menukil atau mencantumkan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Asy-Syaikh. Jadi nama orang namanya Abu Syekh. Hadis ini datangnya dari Durrah binti Abi Lahab. Ibu-ibu, Abu Lahab tahu Bu? Siapa Bu? Abu Lahab itu paman Nabi tapi kagak demen sama Nabi. Itu Abu Lahab. Siapa Abu Lahab itu? Paman Nabi. Makanya kita di masyarakat ini jangan dikata dah kita berbuat baik, beramal soleh semuanya orang demen sama kita. Gak bisa aja. Kalau yang kagak demen orang lain mendingan dikit. Kita nih paling gampang nih, kita di bak bulus gak usah jauh-jauh dah. Jangan dikata dah kita berbuat baik, kita beramal soleh semuanya orang suka sama kita. Nah tadi kan saya bilang bisa jadi yang nggak suka itu bukan orang lain. Ya masih saudara kita juga, masih kerabat kita juga. Ya itu udah resiko hidup, resiko beramal soleh. Ini salah satu sejarah nih. Jadi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam punya paman yang namanya Abu Lahab. Abu Lahab itu paman Nabi, tapi kagak demen banget sama Nabi. Musuhin Nabi. Itu sehingga nama Abu Lahab dicantumkan dalam Al-Quran yang biasa kita baca. Apa itu? Tabbat siyada abi lahabi. Itu saking perkara yang jelek banget, seseorang yang sebagai keluarga, sebagai paman kok nggak suka sama dakwah Nabi, itu dicantumkan dalam Al-Quran. Nah tapi itu Bu nih, bapak-bapak, saudara-saudara, tapi itu kan babanya, itu maksud saya ini. Cara orang tua itu babanya. Tapi anaknya beriman kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah salah satu anak daripada Abu Lahab berarti ini sepupu Nabi gitu. Kan bapaknya Nabi Abdullah dengan Abu Lahab itu saudara. Nah, ini punya anak ya. Nah berarti sepupu Nabi. Dan ini sepupu Nabi perempuan. Itu disebut namanya Durrah. Siapa Bu namanya? Durrah. Jadi Durrah ini anaknya Abu Lahab. Nah, berarti dengan Nabi adalah sepupu ya. Jadi ada orang perempuan, ini sepupu Nabi, anaknya Abu Lahab, dan ini sudah menjadi sahabat ya, karena beriman pada Nabi, namanya Durrah. Gini. An Durrah binti Abi Lahab radhiyallahu anha qalat qultu ya Rasulullah man khairun nas. Jadi orang perempuan yang tadi yang namanya Durrah, yang tadi sekali lagi saya bilang ini sepupu Nabi, anak daripada Abu Lahab, bertanya kepada Nabi. Pertanyaannya begini, ya Rasulullah, man khairun nas? Ya Rasul, nah ini sahabat Durrah ini karena beriman pada Nabi, maka nyebutnya ya Rasulullah. Man khairun nas? Manusia yang paling baik itu siapa? Ini tinggal pakai bahasa kita dah. Manusia yang paling bagus siapa? Manusia yang paling baik siapa? Pertanyaannya jadi bukan yang ditanya orang Islam yang paling bagus siapa, orang yang beriman yang paling bagus siapa, enggak. Akan tapi siapa manusia yang paling baik, siapa manusia yang paling bagus. Jadi yang ditanya manusianya ini ya. Ketika Nabi ditanya siapakah manusia yang paling baik, ini penting banget nih. Beda antara pemahaman siapa orang beriman yang paling baik, siapa orang yang berislam yang paling baik. Akan tapi yang ditanya adalah siapa manusia yang paling baik. Coba anak-anakku, adik-adik, Nabi yang ditanya sama sahabat ini manusia yang terbaik apa orang Islam yang terbaik? Manusia yang terbaik. Jadi ditanya manusianya ya, bukan orang Islamnya aja, bukan orang beriman. Akan tapi ditanya siapa manusia yang terbaik. Nah, ketika Nabi ditanya siapakah manusia yang paling baik, kata Nabi, ini nanti ada tiga nih, ada tiga urutan. Yang pertama, manusia yang paling baik adalah atqahum lirrabb, orang yang paling bertakwa.
Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian. Jadi manusia yang paling baik itu adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata takwa itu sering kita dengar, dan saking pentingnya ketakwaan itu, makanya kalau khutbah itu khotib harus berwasiat takwa. Itu namanya rukun kan. Kalau khutbah nih, mau khutbah Idul Fitri, Idul Adha atau Jumatan, itu khotib wajib berwasiat takwa. Kalau enggak berwasiat takwa, sengaja atau lupa, itu enggak sah khutbahnya. Jadi ketakwaan itu sangat penting. Apa itu takwa? Takwa itu apa aja perintah Allah dikerjakan, apa aja larangan Allah ditinggalkan, itu takwa. Pokoknya apa aja perintah dikerjakan, apa aja larangan ditinggalkan, itu takwa. Tapi menarik bahwa bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, dan anak-anakku sekalian ini ya, ini selalu sebagai ilmu ini. Nih, saya bilang sebagai ilmu nih. Orang nggak bisa bertakwa kecuali mendapat hidayah dulu. Ini ilmiahnya nih. Jadi orang nggak bisa bertakwa kecuali mendapat hidayah dulu. Lah kalau ada ujuk-ujuk orang langsung bertakwa, nggak bakal bisa. Dia harus mendapat hidayah dulu, harus mendapat petunjuk dulu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang namanya hidayah, Allah tidak akan memberikan begitu aja. Yang namanya hidayah, yang namanya petunjuk, Allah akan memberikan hidayah kepada orang, tapi orang itu nyari. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara nih, anak-anakku sekalian ya. Jadi takwa itu nggak bisa kecuali ada hidayah, petunjuk. Dan hidayah Allah tidak akan diberikan begitu aja, kecuali orang yang mendapat hidayah itu, atau orang yang mau mendapat hidayah itu harus usaha, mencari, ikhtiar gitu. Makanya kalau kita suka bilang, Bu, kita suka bilang, Pak, ya biarin dan tadi udah dapat hidayah kan gitu ya. Biarin dan jenakal banget, jebandel banget, doyan banget atau maksiat. Entar juga dapat hidayah. Lah orang 1000 doain, iya biar dapat hidayah, tapi yang bersangkutan kagak nyari, kagak bakalan dapat. Kagak bakalan dapat. Jadi hidayah itu harus dicari. Gitu. Kalau sudah mendapatkan hidayah, nanti kalau dia usaha seterusnya akan menjadi orang yang bertakwa. Jadi bertakwa itu nggak bakalan datang ujuk-ujuk, nggak bakal datang tiba-tiba, akan tapi ada proses namanya hidayah, gitu. Makanya ada doa, dan ini doa ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadisnya sahih. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa. Nah diteruskan wal afafa wal ghina. Bahasa Nabi, ini hadis sahih dalam bentuk doa, Allahumma inna nas'alukal huda. Ya Allah, ini boleh inna nas'aluka, boleh ini. Kalau hadisnya ini as'aluka. Ya Allah, aku minta kepadamu al-huda, petunjuk, wattuqa, dan ketakwaan. Jadi disebutkan oleh Nabi huda dulu, petunjuk dulu, baru at-tuqa atau ketakwaan. Maka di sini pas. Berarti orang tidak akan menjadi bertakwa kalau tidak mendapatkan hidayah. Nah ini ilmu namanya, Bu, ya bapak-bapak, saudara-saudara, anak-anakku sekalian, ini ilmu. Orang bertakwa itu kudu mendapat hidayah dulu, itu intinya. Dan hidayah itu Allah berikan kepada orang yang mencari. Kalau dia kagak cari, ya kagak bakalan dapat. Gitu. Dah, ini pertama. Jadi kata Nabi, manusia yang paling baik, khairun nas, adalah yang paling bertakwa. Saya mau nyambung dikit, Bu, nih. Yang pertama nih. Itu kata Nabi atqahum, yang paling bertakwa. Berarti pemahaman yang paling bertakwa itu orang-orang yang bertakwa itu yang paling bagus adalah yang paling bertakwa. Jadi kan orang bertakwa semua nih. Perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Tapi yang paling baik adalah atqahum, yang paling bertakwa. Maksudnya apa? Begini. Bapak-bapak, saudara-saudari, ibu sekalian, kita ini kan beramal soleh. Kita berbuat kebaikan, kita nggak tahu amal soleh kita mana yang paling bagus. Ibu-ibu, kita kan beramal soleh nih, kita ibadah, gitu nih.
Tapi kita nggak tahu amal ibadah kita yang mana yang paling bagus. Apakah sholat kita? Apakah puasa kita Ramadan kayak kemarin? Apakah zakat kita? Apakah ibadah haji kita? Kita nggak tahu. Kita nggak tahu amal soleh kita yang mana. Kita nggak tahu ibadah kita yang mana yang paling bagus. Makanya kenapa kita disuruh sering banyak berbuat kebaikan? Kenapa kita disuruh sering beramal soleh? Kalau kita sering beramal soleh, kita nggak tahu waktu beramal soleh mana yang mendapat keridhaan dan mendapatkan pahala yang sangat banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan ada patokan begini, udah dah beramal soleh biar bermutu, biar berkualitas, sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Lah banyak aja kita kagak tahu mana yang berkualitas, apalagi yang sedikit. Makanya di dalam surat Al-Baqarah, maksudnya ini biar gampang. Mungkin insya Allah kita pada hafal ini, bukan di Al-Baqarah nih, di surat Tabarok aja. Di surat Tabarok ada ayat yang berbunyi alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Lafaznya ahsanu amala, yang paling baik amal solehnya. Berarti tadi orang bertakwa semua, yang paling baik adalah yang paling bertakwa. Maksudnya apa? Kita disuruh banyak berbuat kebaikan, kita disuruh banyak beramal soleh. Kenapa? Sebab kita nggak tahu amal soleh mana yang paling baik. Jadi jangan ada pemahaman begini, udah ada kita kalau berbuat baik ibadah dikit aja, lah dikit aja. Itu menunaikan kewajiban udah untung-untungan, apalagi untuk mendapatkan nilai diijabah oleh Allah. Makanya nih kita disuruh banyak beramal soleh, kita disuruh banyak beribadah. Ngaji kita datang, tadi sudah diumumkan oleh Ustaz Fauzan tuh. Ngaji itu yang ngaji dapat pahala, yang ngajarin dapat pahala, yang mengajak anaknya untuk ngaji, yang nyuruh anaknya untuk ngaji dapat pahala. Itu semuanya itu. Baterainya kali. Makanya kita disuruh banyak beramal soleh, kita disuruh banyak berbuat kebaikan. Kenapa? Karena kita nggak tahu amal ibadah kita, amal soleh kita yang mana yang dijabah oleh Allah. Nah, semakin banyak kita beramal soleh, peluangnya untuk diterima, peluangnya untuk dijabah oleh Allah semakin banyak juga. Nah, mudah-mudahan apa aja amal soleh kita kerjain, Bu, ya, Bapak-bapak, apa aja amal soleh kita kerjain, karena kita nggak tahu. Ya mudah-mudahan semua amal soleh kita, semua ibadah kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Ini yang pertama nih kata Nabi. Jadi manusia yang paling baik adalah yang paling bertakwa. Yang kedua, kata Nabi kita Muhammad SAW menjawab ketika ditanya tentang manusia yang paling baik, kata Nabi wa ausaluhum lirrahim. Gini, orang yang rajin silaturahim. Jadi kalau pertama tadi orang yang paling bertakwa kepada Allah, terus kata Nabi orang yang kedua yang paling baik atau manusia yang paling baik yang kedua kata Nabi orang yang paling rajin bersilaturahim. Beberapa kesempatan kemarin, Bu, Bapak saya ungkapin, silaturahim itu, silat itu nyambung, rahim itu kasih sayang. Berarti silaturahim diartikan menyambung kasih sayang. Yang disebut kasih sayang itu bukan berarti harus ketemu fisik doang. Ya, Bapak-bapak, saudara-saudara, kadang kita nyebut silaturahim ketemu fisik kan, ketemu fisik, ketemu di rumah, ketemu di jalanan, ketemu di mana aja, silaturahim. Betul. Salah satu cara silaturahim itu ketemu fisik, gitu. Bisa jadi silaturahim nggak ketemu fisik, tapi melalui berita. Apa contohnya? Kalau sekarang hampir-hampir jarang ini ngirim surat. Ya, bocah-bocah anak-anak sekarang bukan pakai nulis surat udah. Pakai WA-an aja udah, atau pakai suara nelpon, itu silaturahim, kan nggak ketemu fisik, tapi saling mengirim berita, itu namanya silaturahim. Jadi silaturahim itu nggak harus ketemu fisik, itu cuma cara aja. Silaturahim ketemu fisik, ada ketemu melalui dengan suara, ada dengan tulisan, ada lagi silaturahim dengan cara apa? Doa. Doa itu ilmiah. Kita doain saudara kita dimanapun mereka berada itu sampai. Kebalikan, kita didoain oleh saudara kita di mana aja itu sampai. Itu silaturahim. Maka cara silaturahim itu banyak. Di antara ketemu fisik,
pakai alat komunikasi, baik tulisan atau pakai telepon atau melalui doa. Dan ini yang saya ungkapin Bu nih, Bapak-bapak, saudara-saudara, anak-anakku sekalian ya. Silaturahim yang paling mantap, silaturahim yang paling jitu adalah mengeluarkan harta. Jadi silaturahim paling hebat itu mengeluarkan harta. Dan kata-kata mengeluarkan harta itu nggak harus banyak, sesuai dengan kemampuan. Gini, logikanya, secara akalnya paling gampang. Maka ada istilah apa? Makan nggak makan yang penting kumpul. Makan nggak makan yang penting kumpul. Tetap lapar nggak? Lapar. Ini pakai logika nih. Oh kita kumpul. Minuman kagak ada. Makanan kagak ada. Lo kalau kata kita minum lo kumpul doang. Makannya kagak. Covid cuci tangan doang nggak makan. Cuci tangan mulu. Makannya kagak. Ini kita harus membahas seperti ini nih, kata-kata silaturahim. Itu betul tadi, ketemu fisik silaturahim, pakai telepon silaturahim, pakai surat silaturahim. Tapi silaturahim paling baik adalah dengan harta. Maka yang dimaksud makan kagak makan yang penting kumpul itu maksudnya apa? Kalau kita lapar sendirian, dengan kita lapar bareng-bareng, insya Allah kalau lapar bareng-bareng ntar bisa ada cara gitu, ketemu caranya biar makan. Bu, kalau ketemu bareng-bareng ada berlima nih, kita lapar semua, bisa jadi masing-masing punya pendapat, punya cara bagaimana caranya biar gegaras nih itu. Apa yang satu ya macam-macam caranya dah. Apa yang satu ntar mau nyari kayu, yang satu mau nyari ikan, yang satu yang jago masak, gitu maksudnya. Bukan berarti kumpul tapi semuanya lapar, kacau kalau gitu. Yang dimaksud adalah tadi biar semuanya masing-masing cari cara, cari usaha gitu. Itu maksudnya begitu. Lah kalau kumpul bareng-bareng lapar, sendiri juga lapar, mendingan sendiri ketahuan. Kalau sendiri bagaimana kayak caranya? Begitu ya. Lah, jadi yang dimaksud silaturahim itu adalah dengan adanya harta. Ya dengan adanya harta apa ya? Kita makan, kita minum. Nih kayak begini nih, Masya Allah. Acara belum selesai nih udah siapin makanan, siapin minum tuh. Gegar saja udah nggak apa-apa udah. Sambilan. Jadi yang dimaksud silaturahim, makanya kita di dunia Islam Bu, Bapak-bapak, saudara-saudara nih, anak-anakku sekalian. Coba dah, kita acara apa aja ujung-ujungnya makan. Itu yang benar, itu yang bagus. Maulid. Bu, maulid dari awal nih, pembukaan, habis pembukaan baca sholawat, baca Quran, ceramah. Kalau ceramah banyak banget kita dengerin, ntar ujung-ujungnya apa? Makan. Kadang-kadang bukan makan doang, ada yang ditenteng. Emang yang benar itu. Nah kalau silaturahim doang, kagak makan, kagak minum, itu yang tepat. Pokoknya apa deh? Tahlilan. Kita nih 50 kan sedang ada tahlilan. Ntar ujung-ujungnya selesai doa makan. Kadang kalau kebetulan yang punya rumah nyiapin agak banyak, bukan makan di situ doang, pakai bawa pulang juga. Itu berkat, namanya berkah. Kalau kita nyebutnya kan berkat. Itu berkah itu. Kita ada acara dikasih tentengan itu berkah gitu. Makanya nih acara semacam gini nih, ini inisiatif yang sangat bagus. Dari awal saya bilang saya dukung. Pokoknya acara apa aja itu ujung-ujungnya kita memberikan harta kepada orang. Itu yang paling bagus. Kata-kata harta itu nggak harus banyak, sesuai dengan kemampuan. Yang penting ada. Itu kan simbol perhatian. Makanya tadi kembali yang disebut orang yang paling bagus kata Nabi kita Muhammad SAW, orang yang rajin bersilaturahim. Tapi silaturahim tadi tuh ya, silaturahim yang paling bagus adalah dengan harta. Sama juga begini, ibu-ibu, sama juga begini. Ini kita pengen renovasi masjid, pengen benerin masjid, pengen dandanin masjid, renovasi, dandanin, betulin musola gitu dah. Semua orang di Lebak Bulus doain. Bagus nggak Bu? Orang mau renovasi masjid, mau benerin musola, orang Islam Lebak Bulus, saya orang Islam aja nyebutnya, orang Islam Lebak Bulus doain.
Mudah-mudahan musola bener jadinya, mudah-mudahan masjid bener jadinya. Semuanya cuma doain, cuman kagak ada yang ngeluarin harta, nggak ada yang ngeluarin dana. Jadi nggak tuh musola? Sama nih, saya mau sebutin doang nih, nggak apa-apa, biarin. Orang Islam di Lebak Bulus tahu ada anak yatim, didoain. Kita doain anak yatim biar dia teguh, biar dia sehat, biar dia pinter, biar dia sukses. Kagak ada yang ngeluarin duit, kagak ada yang menyantunin. Kata anak yatim nih, kau aja pada ngeh, lu doain doang. Bisa-bisa gak malah kacau, mendingan gak usah doain gitu. Makanya disebut, saya bilang tadi, secara logika kita hidup di dunia nyata. Makanya ada tadi pemahaman silaturahim itu banyak caranya, dan silaturahim itu sebagus-bagusnya manusia, tapi sebagus-bagus silaturahim adalah mengeluarkan harta. Kata-kata mengeluarkan harta bukan berarti kita yang wajib mengeluarkan harta, bukan. Kita mengkoordinir harta orang-orang yang diberikan untuk anak yatim, untuk fakir miskin, itu termasuk kita yang ngatur, kita yang memfasilitasi dan sebagainya gitu ya. Makanya nih pemahaman seperti ini sangat-sangat perlu diungkapkan ke masyarakat. Berarti silaturahim itu adalah manusia yang terbaik, tapi cara bersilaturahim banyak, dan cara yang paling tepat, cara yang paling bagus adalah mengeluarkan harta. Itu yang kedua. Yang ketiga nih, bapak-bapak, saudara-saudara, ibu sekalian, anak-anakku ya. Yang ketiga nih, manusia yang paling baik. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa amruhum bil ma'ruf wa anhahum 'anil munkar. Yang ketiga, manusia yang paling baik adalah orang yang paling memerintahkan kebenaran, orang yang paling mencegah kemunkaran. Ini penting mas saya ungkapin nih, dan ini sering saya ungkapkan juga di beberapa kesempatan. Gini, kita jangan bosan-bosan nyuruh orang berbuat baik gitu. Kita jangan bosan-bosan untuk mengingatkan orang untuk meninggalkan kemaksiatan gitu. Sekali lagi, maksudnya ini, kita jangan bosan bilangin orang untuk berbuat baik. Kita pun jangan bosan ngingetin orang untuk meninggalkan kemaksiatan. Jangan bosan. Apa contohnya? Itu kalau lagi khutbah ada dibilang ittaqullaha haqqa tuqatih, wasiat takwa. Padahal kata jamaah nih, setiap hari Jumat kan dibilang kita itu wasiatlah dengan ketakwaan, sebaik-baiknya takwa. Kata jamaah yang udah pada dengar tiap Jumat, emang tiap Jumat disuruh takwa kan gitu ya, rutin. Tapi di situ hebatnya, yang bahasa Nabi, orang yang paling sering mengingatkan untuk ketakwaan, berbuat kebaikan, orang yang paling sering untuk mengingatkan menghindari kemaksiatan, itu sebaik-baiknya manusia. Artinya apa? Kita bilangin orang jangan kapok. Masya Allah bapak-bapak, saudara-saudara, kita kalau bilangin orang pakai kapok nggak beres sudah. Ini di Lebak Bulus nih, kita bosan bilangin orang jadi masalah tak? Makanya di dalam hadis Nabi, ada dalam kitab namanya Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah, apabila di suatu kaum, di bahasa Nabi nih, saya Indonesiain aja, apabila ada di suatu kaum, ya kita bilang di suatu wilayah, kemudian satu kaum itu ada yang beramal maksiat, ya'malu bil ma'asi, bahasa Nabi. Jadi ada suatu kaum, ada suatu daerah, di suatu daerah itu ada orang yang berbuat maksiat. Nah, satu kaum ada orang yang berbuat maksiat, dan kaum itu, maksudnya yang lain nih, yaqdiruna, jadi yang lain itu bisa mencegah kemaksiatan yang dilakukan oleh orang tadi. Ini biar gampang saya ulut lagi nih. Ada suatu kaum nih, ada suatu daerah, paling gampang di Lebak Bulus dah. Di Lebak Bulus, suatu kaum, ternyata di Lebak Bulus ada orang yang berbuat maksiat. Ada orang yang berbuat dosa. Padahal orang-orang yang lain ini bisa mencegah kemaksiatan itu, tapi diantepin aja. Paham bu? Diantepin, didiemin aja. Kalau kata orang Betawi, belah paham mata diberbuat maksiat, digituin.
Itu kalau ada orang bermaksiat di suatu daerah, kemudian yang lain sebetulnya mampu untuk mencegah, tapi didimin aja, diantepin aja, jangan heran suatu saat Allah akan memberikan hukuman, Allah akan memberikan azab yang diberikan bukan orang yang berbuat maksiat doang. Akan tapi siapa Bu? Semua. Kalau bahasa kita kebabaran. Apa kena imbasnya? Yang berbuat maksiat kena hukuman, yang diemin aja tadi, yang kagak berbuat maksiat pun kena hukuman. Ini salah satu pemahaman tadi saya bilang. Ini ada bahasa Nabi, sebaik-baiknya manusia. Yang ketiga di sini adalah orang yang paling sering mengingatkan untuk berbuat kebaikan, orang yang paling sering juga untuk mengingatkan menghindari kemaksiatan. Saya pernah ditanya nih, kemarin ada kajian juga beberapa hari yang lalu. Apa contohnya yang paling gampang dan nih katanya ngingetin kebaikan. Saya bilang ngingetin orang sholat di masjid. Ini bagian kita nih bapak-bapak, kalau ibu-ibu bukan ya. Ini kalau untuk sholat di masjid rutin, sholat wajib 5 waktu ya. Itu bapak-bapak. Itu yang namanya ngingetin bapak-bapak sholat di masjid, itu kita jangan kapok. Jangan berhenti, terus kita ingetin. Jangan ada bahasa begini, udah diingetin rumahnya pernah kagak datang, diingetin datang itu juga. Iya, udah kalau gitu besok kita nggak usah ingetin. Bahasa kita gini biar gampang, lah diingetin aja yang datang segitu-gitu juga. Apalagi kagak. Makanya di sini yang disebut mengingatkan orang berbuat baik itu kudu rutin. Kudu istiqomah, jangan kapok, jangan berhenti. Paling gampang bahasa tadi, jawaban saya begitu. Lah kita ingetin mula aja yang datang situ itu juga. Apalagi nggak diingetin. Makanya di sini tadi, Bapak-bapak, saudara-saudara ibu sekalian, yang bahasa Nabi yang ketiga nih, manusia yang paling baik adalah yang terus-menerus memerintahkan kebaikan. Dalam waktu bersamaan, manusia yang paling sering mengingatkan untuk meninggalkan kemaksiatan. Oleh karena itu mudah-mudahan 3 perkara ini nih, termasuk orang-orang yang baik dan paling baik, termasuk kita yang ada di Masjid Al-Barkah ini, mudah-mudahan kita termasuk khairun nas di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat saya ungkapkan, mudah-mudahan ada hikmat dan manfaatnya. Insya Allah kita dalam keadaan bahagia di dunia, dan kita punya keyakinan nanti kita mendapatkan kebahagiaan juga di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Langsung kita tutup dengan doa. Kita awali dengan baca Al-Fatihah dulu. Baik bapak-bapak, saudara-saudara, anak-anakku sekalian, sebelum doa kita baca Al-Fatihah ya. Kita baca Fatihah, kita niatkan mudah-mudahan orang-orang tua kita yang sudah wafat, kakek, nenek, bapak, ibu, saudara, semuanya kerabat kita yang sudah wafat, dengan hari ini kita di sini, dengan baca doanya kita di sini, dan kita selalu mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu ingat kebaikan-kebaikan orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, kawan-kawan kita, termasuk guru-guru kita ya, yang kita nggak perlu sebutin namanya satu-satu. Mudah-mudahan dengan niat yang ikhlas, dengan doa seperti ini, dengan kita baca Al-Fatihah dulu, beliau-beliau sedang mendapatkan cucuran rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bitilka niyat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.